Selanjutnya kita akan belajar menggunakan pemahaman kita mengenai variabel pointer kemarin untuk membuat atau tadi ya, untuk membuat suatu struktur data yang dia bersifat dinamis ya, bersifat dinamis. Oh, atau tadi saya sempat lihat ada Wikipedia mengenai supaya bisa dijelaskan ya. Ini dari suatu artikel di Wikipedia dari linked list atau bahasa Indonesia senarai berantai. Jadi atau disebut senarai bertaut atau daftar bertaut. Jadi itu suatu struktur data untuk menyimpan objek data yang biasanya secara terurut ya. Sehingga memungkinkan bisa kita tambah data, kurang data, mencari data terhadap senarai tersebut sehingga bisa lebih efektif. Jadi senarai berantai ini adalah struktur data yang punya elemen yang menyimpan rujukan satu dengan lainnya sehingga membentuk sebuah senarai abstrak. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Ada nilai, kemudian dia memiliki suatu pointer ke nilai selanjutnya. Ini pointer nilai selanjutnya. Jadi ini suatu struktur data yang penting sekali Anda pelajari karena dia berhubungan erat dengan atau menjadi dasar dari teknologi yang sekarang lagi populer ya, yaitu teknologi blockchain. Sehingga kalau Anda yang sangat tertarik dan ingin mengembangkan atau mempelajari mengenai teknologi blockchain, saya sarankan menguasai mempelajari ini ya mengenai senarai berantai karena ini jadi dasar untuk teknologi blockchain tersebut. Nah, sekarang blockchain sedang dipergunakan di banyak teknologi ya, banyak macam permasalahan itu yang digunakan blockchain karena memang sangat efektif. Nah, supaya bisa menguasai itu silakan Anda perdalam ya menggunakan mempelajari linked list ini. Jadi senarai berantai atau linked list struktur data yang paling umum dan sederhana dipakai untuk implementasi struktur data lainnya. Jadi nanti Anda juga akan belajar struktur data antrian, stack, tumpukan ya, atau asosiatif, array asosiatif. Itu dasarnya adalah dari struktur data senarai berantai ini atau linked list ini. Jadi keuntungan utamanya Anda sudah mempelajari sebelumnya tipe data lain yaitu yang mirip yaitu array atau larik. Tapi kalau array itu dia sifatnya cenderung statis ya. Walaupun ada bahasa pemrograman yang memungkinkan untuk membuat array itu bersifat dinamis. Tapi array itu ya, secara umum dia statis ya. Jadi kalau kita deklarasikan bahwa array-nya berjumlah 10 kapasitasnya, maka dia akan terbatas hanya 10 nilai yang bisa disimpan. Tapi kalau linked list, senarai berantai ini, itu bisa menyimpan nilai dengan jumlah yang dinamis. Kalau cuma satu nilai, dia bisa simpan. Kalau 10 nilai, bisa simpan. Tambah lagi nilainya, boleh. Dia bisa menangani jumlah data berapapun. Nah, tapi menurut saya terbatas pada jumlah memori. Tapi kan memori sekarang sudah sangat besar ya. Memori yang dimaksud adalah RAM, ya, Random Access Memory. Sehingga dengan menggunakan senarai berantai ini, kita bisa menyimpan data dalam jumlah berapapun. Tidak terbatas. Dan tidak dibatasi bahwa dia hanya bisa menyimpan 100 atau hanya 10 seperti pada array atau larik. Tapi dia bisa dinamis. Kalau dia dibutuhkan untuk menyimpan data 100, maka dia akan mengembang sehingga bisa menyimpan 100 data. Nah, tapi kalau ternyata datanya hanya akan yang semula 100 akan dikurangi jadi hanya 80, maka dia boleh mengecil. Sehingga yang 20 yang sudah tidak dipakai itu bisa dibebaskan. Seperti tadi yang kita ilustrasikan. Kita bebaskan memori yang tidak dipakai. Sehingga nanti bisa dipakai kembali oleh program lain atau oleh program kita sendiri. Dan suatu saat misalnya ternyata dari data 80 itu dikurangi lagi. Tidak diperlukan lagi, hanya 10 yang dibutuhkan. Maka sisa 70
memori itu bisa dihapus. Sehingga memori yang dipergunakan itu nanti berkurang lagi. Jadi dia sangat dinamis. Dia bisa bekerja menangani berbagai jumlah data, ya, tidak seperti array. Jadi kalau seperti array, ya kalau saya ilustrasikan lagi ya. Kalau kita coba array, gambarkan. Jadi kalau array itu kita bisa ilustrasikan seperti ini. Array yang kemarin Anda sudah pelajari, itu dia seperti ini ya. Nah, jadi ada suatu namanya, nama variabelnya. Ya. Setelah itu dia akan diberikan nilai sejumlah kotak istilahnya, sejumlah tempat untuk menyimpan nilai yang bertipe sama. Misalnya ini kita deklarasikan variabel A adalah array 1 sampai 5 ya, sehingga bisa menyimpan 5 nilai bertipe integer misalnya. Sehingga dia dibuat dalam memori itu disiapkan seperti ini. Ada 5 alamat untuk menyimpan nilai ya. Tapi kalau linked list itu tidak seperti itu. Dia adalah seperti ini. Begitu dia ditugaskan untuk menyimpan satu nilai, maka dia menyimpan satu nilai saja. Kalau dia mau tambah lagi nilai, maka dia akan tambah lagi nilai. Ya, dia seperti ini. Ya, kalau tambah lagi nilai, dia akan tambah lagi nilai. Jadi dia siap menampung berapapun nilai yang akan ditambahkan ke dalam variabel tersebut. Dan sebaliknya, kalau ternyata sudah tidak dibutuhkan, ada nilai yang tidak dibutuhkan, misalnya kita nilai yang ini tidak akan kita pakai lagi, dia hanya tinggal 2 nilai, maka ini boleh dihapus. Ya, tidak masalah. Ternyata hanya butuh satu lagi, hanya butuh satu saja. Oke, ini dihapus, boleh. Sehingga sekarang penggunaan memorinya pun dia sangat dinamis. Begitu ini dihapus dari memori, maka ini bisa alamat memori ini bisa dipakai oleh program lain. Tidak seperti array. Array begitu kita deklarasikan berkapasitas 5, maka 5 ini sudah tidak bisa dipakai oleh program lain. Karena sudah dipatok untuk dipakai oleh variabel array tersebut. Ya. Sehingga kalau kita mau nyimpan 5 nilai, oke, dia akan nyimpan 5 nilai di sini. Ya. Tetapi begitu kita mau tambah nilai yang ke-6, dia tidak akan menerima karena dia kapasitasnya sudah penuh. Demikian juga kalau sudah dari 5 nilai ini sudah tidak dipakai, ada 2 yang sudah tidak dipakai, maka ini 2 yang tidak dipakai ini tetap tidak bisa dipakai oleh program lain. Jadi dia bersifat statis kaku ya. Jadi selama dia variabel ini masih ada, program ini masih ada, maka yang digunakan oleh variabel array ini tidak bisa dipakai oleh variabel atau program lain. Dia selamanya akan menggunakan memori tersebut. Sehingga dia bersifat tidak dinamis. Ya, seperti itu. Jadi itu kelebihan dari menggunakan senarai berantai. Dia sangat dinamis, dia akan menggunakan memori sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau dia butuh lebih, maka dia akan pakai tambah lagi boleh. Dan mungkin juga kalau dia sudah tidak dipakai, maka dia bisa dihapus, dikurangi. Ya. Jadi itu kelebihan dari menggunakan senarai berantai atau linked list dibandingkan dengan array ya. Oke, kita lanjut. Oke, ya. Nah, kerugiannya atau kekurangannya. Sebuah senarai berantai tidak memungkinkan pengaksesan elemen secara acak. Ya, secara acak. Jadi yang dimaksud adalah kalau dalam menggunakan variabel array, ya, variabel array, maka setiap saat kita bisa langsung akses ke sini. Akses ke elemen keempat. Oke, langsung tinggal kita tulis nama variabelnya, kemudian indeks keempat misalnya. Langsung kita pakai nilai pada indeks keempat di sini. Tetapi kalau suatu senarai berantai, linked list, maka untuk mengakses nilai ke sini, ketiga misalnya, maka tidak boleh kita langsung ke situ. Kita harus mengikuti sambungan ini, ya, dari pertama kita menuju ke nilai yang akan dipakai. Seperti itu. Itu kekurangan dari linked list. Ya.
Jadi tidak bisa langsung masuk ke suatu nilai tertentu, tapi kita harus mengikuti suatu rantai sampai ke nilai yang akan diakses. Sehingga tidak seperti array. Array begitu mau ambil nilai terakhir, maka cukup A, kemudian indeksnya 5 misalnya, sehingga langsung ambil sini. Tetapi kalau senarai berantai kita mau ambil nilai yang terakhir, maka kita harus telusuri dari data pertama sampai data terakhir tersebut, ya, sehingga bisa lebih lama aksesnya. Nah, jadi itu kekurangan dari menggunakan senarai berantai. Walaupun sebenarnya bisa kita pakai teknik-teknik tertentu yang mempercepat dalam pengaksesan nilai pada senarai berantai. Contohnya misalnya untuk mempercepat pengaksesan, kita boleh misalnya buat agar senarainya itu bersifat bolak-balik, ya. Jadi bukan hanya satu arah tunjuknya, tapi bisa bolak-balik seperti ini. Atau juga bisa kita tambahkan agar senarainya itu memiliki penunjuk bukan hanya di awal data, tapi di akhir data. Seperti ini. Sehingga kalau mengakses akhir data terakhir, maka bisa langsung dari terakhir. Dari C, langsung ambil nilai terakhir. Ya. Sehingga nanti ini ada istilahnya. Ini dikatakan head, kepala. Jadi ini pointer yang menunjukkan awal dari data senarai berantai. Ada juga tail, ekor. Jadi pointer yang menunjuk ke ini data terakhir dari senarai berantai. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang bisa mempercepat dalam mengakses data dalam senarai berantai. Nanti kita akan pelajari. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi tidak boleh mengakses secara acak. Kita harus mengakses dengan mengunjungi elemen-elemen yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Berikut ada beberapa jenis senarai berantai. Ada senarai tunggal atau single linked list, ya, seperti ini. Jadi ini ada suatu pointer yang menunjuk ke data awal. Setelah itu data awal tersebut, data pertama menunjuk ke data kedua menunjuk ke data ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Berikut bisa juga senarai ganda atau double linked list. Jadi ini maksud yang seperti saya gambarkan tadi. Selain dia menunjuk ke data selanjutnya, ya, dan seterusnya, maka bisa juga dia menunjuk ke data sebelumnya, seperti ini. Ya. Jadi dia bisa menunjuk ke data selanjutnya, seperti ini. Ada pointer ke data selanjutnya, ada juga pointer ke data sebelumnya. Ya, sehingga dia bisa mengakses selain maju juga bisa mundur. Ya, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan juga bisa. Ya. Dan juga bisa ada senarai circular. Jadi seperti ini. Bentuknya adalah dia berbentuk seperti rantai. Ini data pertama, data kedua menunjuk ke data ketiga menunjuk ke data pertama. Ya. Nanti ada kelebihan kekurangannya. Nanti kita bisa lihat. Kita bisa pelajari. Berikut di sini ada dia menunjuk, ya, seperti suatu kotak yang tidak sama seperti ini, ya. Di sini, oke. Di sini ada kotak, ya, seperti ini. Di sini juga ada dia menunjuk ke suatu kotak. Di akhirnya juga ada menunjuk suatu kotak. Nah, kotak ini di sini tidak ada, ya. Di circular tidak ada. Jadi ini kotak ini sering disebut null atau nil, ya. Jadi sesuatu yang menunjukkan biasa dipakai untuk menunjukkan bahwa ini kotak yang kosong atau tidak ada nilai atau tidak untuk menyimpan nilai, ya. Jadi nol atau kosong, ya. Jadi ini biasa dipakai untuk menunjukkan akhir dari suatu senarai tunggal, ya, atau awal dan akhir dari suatu senarai berantai, senarai ganda, ya. Jadi kan kita mau menelusuri nilai, kita mau tahu kapan akhir dari senarai ini. Sehingga ini dipakai untuk menunjukkan bahwa ini sudah akhir dari senarai berantai. Ya, nanti kita akan pelajari. Ya, demikian juga ini. Kita harus tahu kapan akhir dari penelusuran. Ya, penelusuran dari awal berarti akhirnya adalah di sini. Kalau penelusuran dari belakang berarti akhirnya adalah di sini. Supaya kita bisa
menentukan kapan berhenti menelusuri. Ya, ini sering ditandai dengan apa, null atau nil. Ya. Nanti kita akan pelajari juga. Demikian mengenai salah satu penggunaan pointer untuk menyimpan data dalam suatu struktur data senarai berantai. Sebelum kita masuk, kita lanjut. Silakan saya buka pertanyaan kembali. Sekarang kita akan coba membuat suatu struktur data senarai berantai, mulai dari yang sederhana, yaitu senarai berantai tunggal, apa ya namanya, single linked list ya. Jadi ya kita coba pakai Pascal di sini. Program single list. Oke. Ya. Jadi dalam suatu senarai berantai kita akan definisikan dulu simpul. Jadi simpul itu yang dimaksud adalah, jadi sebentar, new share, Microsoft Paint. Ya. Jadi kita lihat senarai berantai ini sebenarnya terdiri dari suatu simpul-simpul. Ya. Jadi suatu, ya kita gambarkan seperti ini. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada bagian yang untuk menyimpan nilai, ada juga bagian yang untuk menyimpan pointer. Ya, pointer. Nah, kita akan coba definisikan ini. Nah, itu suatu simpul ya. Sehingga kita coba buat suatu tipe yang record. Kemarin kita sudah pelajari. Type namanya harus ada ya, berarti simpul sama dengan record. Dia akan menyimpan data. Sementara kita coba pakai integer saja. Kemudian dia akan menyimpan simpul ke selanjutnya atau next ya. Gitu. Next itu adalah bertipe simpul begitu ya. N. Oke. Kemudian kita bisa definisikan bahwa ada suatu variabel yang akan menunjuk bagian awal ya, dari suatu ringkat list. Jadi kita head ya, adalah array dari simpul. Sebentar, ini ada yang saya lupa di sini ya. Simpul adalah, kita coba head not use, oke. Ya, kita coba ya. Jadi kita sudah punya head adalah pointer ke suatu tipe data simpul. Kita coba buat head sebagai suatu menunjuk ke suatu kotak baru yang tadi. Setelah itu coba kita simpan nilai ke dalam head. Saya lupa kalau pointer ini agak berbeda ya. Apakah head dot integer, head dot data sama dengan seperti ini. Saya coba eksekusi lagi. Legal qualifier baris ke-15. Ya, bukan seperti ini, saya lupa. Apa begini ya? Legal expression baris ke-15. Sebentar, saya coba lihat dulu ya. Ya, jadi saya googling tadi,
Jadi seperti ini definisinya. Jadi suatu tipe simpul yang menjadi simpul tadi dia adalah pointer ke data. Dengan data adalah struktur data record yang ada datanya nilai yang akan disimpan, dan juga ada suatu field yang bertipe simpul, berarti bertipe juga pointer ke data. Ya, jadi simpul adalah pointer ke data. Ya, kita akan coba ikuti itu. Oke, jadi gini, simpul adalah pointer ke suatu struktur data dengan struktur data, maaf, tipe data bernama data, jadi bingung. Ya, dia adalah record yang ada untuk menyimpan nilai, ada field untuk menyimpan nilai, ada juga field untuk simpul, yaitu pointer ke data selanjutnya. Ya, seperti itu. Sehingga kita definisikan ada suatu pointer head yang dia merupakan simpul. Ya, tidak perlu saya tanda pointer karena simpul sudah merupakan pointer itu sendiri. Sehingga sekarang kita definisikan pointer head ini menunjuk ke suatu kotak baru, ya, suatu kotak baru. Kemudian untuk mengisi data seperti ini, titik data. Nah, kita coba eksekusi. Oh, ya, bukan data ya. Ini nilai. Eksekusi. Ya, sudah benar. Nah, seperti itu. Sehingga yang kita lakukan adalah kita buat suatu kotak baru yang dalamnya ada dua bagian ya, ada nilai dan next. Nah, kalau saya ilustrasikan jadi seperti ini. Ini saya coba hapus dulu. Ya. Jadi awalnya kita buat suatu variabel pointer bernama head. Ya. Nah, ini sebentar ya. Oke, head. Nah, head adalah pointer. Ya. Nah, sekarang dia belum menunjuk ke mana-mana. Nanti setelah kita berikan perintah new head, ya, maka baru variabel head itu akan dibuatkan suatu kotak untuk menyimpan memori, ya, menyimpan nilai, maaf. Nah, dia bertipe record. Yang record terdiri dari dua bagian. Yang bagian pertama adalah nilai, ya, nilai. Bagian kedua adalah next. Ya, jadi kotaknya seperti ini. Karena dia bertipe record. Ya. Dapatnya dari mana? Dapat dari ini. Ya, karena uh, kita tahu bahwa head itu bertipe simpul, dan simpul itu adalah pointer ke record berjenis data. Nah, record data ini sendiri ada dua bagian, nilai dan next. Sehingga kotak yang nanti dibuat itu ada dua bagian, yaitu untuk nilai dan untuk next. Ya, sehingga nanti bentuk kotaknya seperti ini. Ya, seperti ini. Dan nilai dan next. Ya, sehingga sekarang head itu dibuat untuk menunjuk ke kotak baru tersebut. Ya, seperti ini. Itulah arti dari perintah new head. Jadi itu arti dari perintah new head. Seperti itu. Jadi new head itu adalah membuat suatu kotak baru, ya, suatu alamat memori yang bisa dipakai untuk menyimpan nilai, ya, dengan alamat, karena tipe data pointer ini pointer ke record yang terdiri dari dua field, yaitu nilai next, maka kotak yang dibuat itu juga terdiri dari dua nilai, dua bagian, yaitu untuk nilai dan next. Setelah itu pointer head ini diarahkan untuk menunjuk ke situ. Sehingga begitu saya simpan nilai, yaitu head, jangan pakai ini. Jadi kalau saya simpan nilai menggunakan perintah
head, ya, titik nilai sama dengan berapa tadi saya lupa, maka yang terjadi adalah ya, head pointer, ya, berarti nilai dari head ini, nilai dari head, berarti ini kotak ini, dot nilai, berarti bagian yang nilai, ini diisi dengan nilai 21. Ya, jadi di sini disimpan. Jadi di sini akan bernilai 21. Nah, kemudian jangan lupa kotak ini yang bagian next ini adalah suatu pointer juga. Suatu pointer juga. Yang saat ini dia belum menyimpan, belum menunjuk kemana-mana, ya, atau menunjuk ke tempat yang tidak bisa untuk menyimpan nilai. Sehingga apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah kita buat agar dia menunjuk ke suatu nilai nil yang tadi, ya, yang kita contohkan tadi, nil. Ya, nil. Sehingga caranya adalah saya lupa kalau di bahasa Pascal, ya. Jadi kita buat dia agar head dot next itu bernilai nil, ya. Ya, kita coba eksekusi. Ya, benar. Sehingga sekarang terjadi yang seperti ini. Head, pointer head itu menunjuk ke suatu nilai, kemudian nilai itu menyimpan nilai 21, dan next-nya menunjuk ke nil. Ya, seperti ini. Oke. Sekarang kita coba tampilkan. Nah, kita coba tampilkan, ya sementara karena cuma satu nilai, cukup kita tulis saja write line head dot nilai seperti ini. Coba eksekusi. Ya, jadi yang muncul 21. Yaitu nilai yang kita simpan ke dalam pointer tersebut. Ya, field nilai. Oke. Dari seperti itu kita sudah membuat suatu single linked list dan sudah mengisi satu nilai. Oke. Nah, berikut kita ilustrasi kembali. Nah, bagaimana kalau kita mau tambah satu nilai? Kalau dalam single linked list, ya, kita bisa menambah nilai. Ya, jadi seperti tadi kita ilustrasikan, dia bisa tambah nilai terus sampai tak terbatas jumlahnya, ya, tapi terbatas ya dengan ukuran memori. Sehingga kita mau menambahkan nilai. Menambahkan nilai itu bisa ada berapa ya? Bisa kita tambahkan di awal, jadi tambah di depan, bisa juga tambah di belakang, atau bisa tambah setelah nilai tertentu. Ya, jadi ada banyak cara menambah nilai. Kita coba satu dulu. Menambah nilai di depan. Jadi kita mau nanti ada nilai baru yang kita mau simpan, ya. Kita mau nilai tersebut di depan dari nilai 21. Ya. Seperti itu. Atau tambah belakang dulu, ya. Mana yang lebih sederhana? Kalau tambah belakang berarti nanti nilai baru disimpan setelah di 21. 21 setelah itu nilai baru. Oke, mana saja, Bo? Ya, sama ya. Hanya urutannya nanti yang berbeda. Yang sederhana mungkin kita coba tambah di depan dulu, ya. Jadi kita maunya tambah depan itu adalah nanti di depan sini, ya, kita buat ada suatu simpul baru. Ada suatu simpul baru seperti ini. Ya. Kemudian kita akan isi dengan nilai di simpul baru tersebut, misalnya 22 atau 23. Kemudian dia akan menuju ke sini. Ya. Setelah itu head, ya, head itu menandakan awal dari senarai berantai linked list. Sehingga head sekarang nanti bukan menuju ke 21 tapi menuju ke sini. Seperti itu. Ya, kita maunya seperti ini tujuannya. Ya, jadi sehingga ini tidak lagi menunjuk ke sini tapi menunjuk ke yang baru ini. Ya. Jadi caranya seperti apa? Ya. Nah, caranya adalah kita butuh suatu pointer bantuan. Ya, pointer bantuan.
Jadi pointer bantuan itu nanti kita gunakan untuk membantu menambahkan nilai baru di depan nilai yang sudah ada. Ya. Oke, kita coba. Jadi saat ini kita sekarang seperti ini. Langkahnya seperti apa? Kita akan buat suatu pointer baru. Ya, terserah nama pointernya apa. Mungkin namanya bantu ya, terserah. Bantu. Nah, yang pertama, dia adalah bertipe pointer ke suatu simpul. Ya, pointer ke simpul. Setelah itu, kita akan siapkan satu kotak baru. Suatu kotak baru. Oke, saya tulis di atasnya supaya suatu kotak baru, kotak simbol baru. Setelah itu, bantu itu kita suruh untuk menunjuk ke kotak baru tersebut. Ya. Oke. Nah, setelah itu boleh nilai ini di kotak ini diberikan nilai yang akan kita masukkan, misalnya 32. Ya. Setelah itu pointer next dari simpul ini kita suruh menunjuk ke sini. Ya. Setelah itu baru head itu kita suruh untuk ikut menunjuk ini. Ya, sehingga head tidak lagi menunjuk ke sini. Sehingga sekarang senarai berantai kita sudah jadi, sudah menyisipkan suatu nilai baru, yaitu nilai 32 di awal, sisipkan di awal. Sehingga sekarang dia menyimpan dua nilai. Ya. Nah, kita coba ikuti satu-satu angkanya. Pertama kita deklarasikan suatu variabel pointer, ya, variabel bantu yang bisa menunjuk ke suatu tipe data simpul. Berarti caranya adalah kita deklarasikan ada variabel bantu bertipe simpul. Seperti ini. Setelah itu kita buatkan kotak, ya. Kita buatkan kotak baru. Kita buatkan kotak baru. Oops. Kita buatkan kotak baru di sini. Alamat memori baru yang bertipe simpul. Kemudian kita suruh bantu itu menunjuk ke alamat baru, memori baru tersebut. Ya. Jadi itu kita bisa capai dengan cara memerintahkan new bantu. Sehingga terjadilah seperti itu. Sekarang si pointer bantu sudah menunjuk ke suatu alamat memori baru yang siap dipakai. Sehingga sekarang langkah selanjutnya bisa kita buat seperti ini. Simpan nilai baru ke dalam kotak baru tersebut. Ya, misalnya kita akan simpan suatu nilai baru, misalnya ya terserah mungkin 11 ya, seperti itu. Itu langkah selanjutnya. Berarti yang kita lakukan adalah bantu dot nilai adalah sama dengan 11 tadi. Ya, itu terjadi. Sehingga terjadi seperti tadi. Nah, selanjutnya yang kita mau lakukan adalah kita mau agar dia kotak baru ini tersambung dengan senarai berantai yang tadi dan dia berada di depan dari 21. Ya, sehingga yang kita lakukan adalah next ya, dari simpul ini kita menunjukkan kotak ini, yaitu kotak yang sedang ditunjuk oleh head. Ya. Jadi next dari bantu, kotak yang sedang ditunjuk bantu, itu akan menunjuk ke kotak yang sedang ditunjuk oleh head. Nah, caranya gimana? Caranya adalah bantu.next itu akan menunjuk head. Ya. Dia akan menunjuk kotak yang ditunjuk oleh head tadi. Ya, seperti itu. Sehingga terjadilah seperti ini. Jadi sekarang head itu menunjuk ke 21, bantu menunjuk ke 11, dan bantu next itu menunjuk ke 21. Ya, seperti ini.
Nah, sekarang tinggal satu langkah lagi, yaitu head itu bukan lagi menunjuk 21, tapi menunjuk ke 11. Ya, jadi kita mau head itu yang semula menunjuk kotak 21, sekarang menunjuk ke 11. Sehingga tidak lagi dia menunjuk ke 21. Nah, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Head itu tidak lagi menunjuk ke kotak yang ditunjuk sekarang, tetapi head itu menunjuk apa yang ditunjuk oleh bantu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, si bantu kan pointer bantu ini kan menunjuk ke sini. Head tadi menunjuk ke sini. Kalau dia mau diubah menjadi menunjuk ke kotak ini, maka dia akan menunjuk apa yang ditunjuk oleh bantu. Sehingga sekarang head menunjuk apa yang ditunjuk oleh bantu, yaitu kotak ini. Sehingga tercapailah linked list yang seperti ini. Dengan urutan 11, 21. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga sekarang terbentuklah seperti itu, nilai seperti itu. Kalau mau dicoba tampilkan, boleh. Kita coba tampilkan seperti ini. Coba tambah baris baru supaya tidak bingung. Jadi awalnya head itu menunjuk ke 21. Nah, sekarang dia menunjuk ke 11. Ya. Dia menunjuk, nah ya, sebelumnya head itu menunjuk ke 21. Sekarang head menunjuk ke 11. Tapi bagaimana cara membuktikan bahwa setelah 11 itu nilai 21? Ya, tinggal kita tampilkan. Ya, cara tampilkannya seperti ini. Ya. Right line, head, dot next. Ya. Head dot next itu adalah suatu simpul lagi, sehingga dia juga bisa dijadikan pointer. Dot nilai. Ya. Jadi ini maksudnya adalah pointer head, kemudian pointer next, head, ya. Next dari head itu, saya itu tampilkan nilainya. Kita coba ya. Ya, 11, 21. Berarti 11 itu adalah nilai dari kotak yang sedang ditunjuk oleh head, sedangkan 21 itu adalah pointer yang ditunjuk oleh next-nya dari pointer yang sedang kotak yang sedang ditunjuk oleh head. Ya. Jadi kalau ilustrasikan supaya paham, head itu head nilai itu adalah ini 11. Tapi kalau kita menampilkan ini berarti head next, ini kan bagian next ya. Nah, sehingga menuju ke sini nilai itu 21. Makanya 21 muncul. Ya. Jadi head nilai itu ini, head next nilai itu ini. Nah, seperti itu. Jadi itu menambahkan di depan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi. Ya, jadi mudah-mudahan bisa paham. Jadi kita bisa menunjuk next, head next-nya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana apa yang terjadi kalau kita seperti ini? Head dot next dot next. Nah, yang muncul yang mana? Head next, kemudian next-nya. Kalau diilustrasikan head next, ya. Head itu adalah ini, head next itu berarti ini. Kalau head next next maka jadi ini. Jadi ini tadi apa? Ini tadi adalah nil yang kita berikan pada source code yang ini. Waktu pertama kita buat tadi, kita buat agar next-nya dari nilai pertama tadi adalah nil. Sehingga kalau seperti ini harusnya nanti menghasilkan nil. Nah, cuman nilai nil ini tidak bisa kita langsung ditampilkan pakai perintah write line, sehingga tidak bisa dibaca atau ditulis variabel jenis ini. Sehingga yang kita bisa lakukan hanya kita bisa periksa. Ya, kita bisa periksa mungkin pakai percabangan if. Ya.
apakah head next ya seperti ini, head next sama dengan nil. Kalau iya, maka tampilkan nil. Kalau tidak, maka jangan tampilkan apa-apa. Jangan lupa then. Ya. Coba eksekusi. Ya, jadi nil. Jadi head next adalah nil. Ya, seperti itu. Atau kita bisa tampilkan ya. Tadi saya pakai ketik di ujungnya. Apakah next seperti ini bisa tampilkan? Oh, nggak bisa. Oke. Berarti kita hanya tidak bisa tampilkan di write line, cukup kita periksa pakai seperti ini. Apakah yang next saat ini adalah nil. Nah, ini akan sering kita pakai nanti. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut? Belum ada? Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan membuat sendiri prosedur untuk menambahkan nilai, untuk menampilkan nilai di dalam suatu prosedur sendiri. Ya, demikian juga untuk menambah nilai di belakang. Jadi sekarang ini kan kita sudah menambah nilai, tapi menambah nilai baru di depan. Ya. Jadi kita nambah nilai baru di depan dari nilai senarai berantai. Ya, jadi ini suatu nilai pertama, tambah baru di depannya. Nah, nanti ada juga tambah di belakang dari nilai tersebut. Atau bahkan disisipkan di antara nilai. Ya, disisipkan di antara dua nilai. Itu pun bisa dilakukan. Jadi kita akan pelajari nanti selanjutnya. Ya. Juga nanti kita pelajari mengenai membuat senarai ganda ya tadi istilahnya. Ya, sehingga pointernya bukan hanya satu arah, tapi bisa dua arah seperti ini. Ya, seperti ini. Dua arah. Nanti kita akan pelajari. Bahkan nanti ada juga yang sirkular ya. Dari yang akhir itu bisa menunjuk ke yang awal, sehingga tidak perlukan lagi nil yang tadi, suatu nilai nil. Ya. Oke, sebelum saya tutup, saya persilakan kembali untuk bertanya mengenai pointer tadi atau mengenai linked list. Jadi masih pengenalan mengenai linked list. Nanti kita akan pelajari lebih mendalam. Ada yang mau tanyakan sebelum saya tutup?